Terungkapnya keberadaan bandara IMIP ini telah membentuk isu tentang adanya negara dalam negara di wilayah Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Suandi Asan dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, terkuaknya bandara yang tidak dalam kontrol negara milik PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi bukti baru pengelolaan kekayaan negara yang ugal-ugalan di era pemerintahan sebelumnya. Keberadaan bandara ini kembali menguak fakta bahwa kedaulatan negara sudah diacak-acak akibat dari para penguasa yang tidak memikirkan kepentingan rakyat dan negara, tetapi menguasai kekayaan negara untuk diri, golongan, dan keluarganya. Sebenarnya, keberadaan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP ini sudah diketahui sejak tahun 2019 ketika pembangunan pabrik pengelolaan nikel PT IMIP. PT IMIP sendiri merupakan perusahaan patungan antara Shanghai Decent Investment dengan PT Sulawesi Mining Investment atau SMI dan PT Bintang 8 Investama. PT MIP bergerak di bidang usaha pertambangan nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Tahun 2022 lalu, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan 2 pabrik pengolahan biji nikel milik PT IMIP. Jokowi sendiri sudah bolak-balik meresmikan pabrik pengolahan nikel di Sulawesi Tengah sejak tahun 2015. Berita tentang keberadaan bandara IMIP ini sempat mencuat pada masa kampanye Pilpres 2024 lalu. Ketika itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan gagal bertemu para pendukungnya di Morowali karena pesawat yang ditumpanginya dilarang mendarat di bandara tersebut pada bulan Desember 2023. Namun, keberadaan bandara IMIP sebagai bandara tertutup yang tidak dalam kontrol negara baru terkuak ketika TNI menggelar latihan gabungan di kawasan itu. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin saat meninjau latihan gabungan itu pada 20 November 2025 mempertanyakan keberadaan bandara IMIP karena tidak ada aparatur negara seperti bea cukai maupun imigrasi di bandara tersebut. Saya melihat ada anomali serius yang harus segera diperbaiki, yaitu adanya bandara yang beroperasi tanpa perangkat negara sama sekali, seperti bea cukai, imigrasi, dan otoritas penerbangan. Kondisi ini menciptakan celah yang berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional kita, ujar Sapri dalam pidatonya saat meninjau latihan gabungan TNI. Isi pidato Sapri Samsudin ini menyebar cepat setelah pendiri sekaligus peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies atau ISDS, Edna Caroline mengungkapkannya pada podcast Forum Keadilan TV Senin 24 November 2025. Morowali itu luas banget, 4.000 hektar kawasan industri itu. Ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya, aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk, kata Edna. Edna mengungkapkan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau MIP ini sangat luas. Di situ ada perusahaan patungan Indonesia dan banyak juga orang yang bekerja. Tapi yang mengejutkan, kita tidak pernah tahu ya. Saya juga bahkan baru tahu. Di MIP ada bandara sendiri. Dan parahnya, tidak ada otoritas Indonesia di situ, ujar Edna lagi. Edna menjelaskan kawasan ini sudah ada sejak 2010 dan 2011 dan dikembangkan di era Jokowi menjabat sebagai presiden. Sobat The Press, dilansir dari laman Kementerian Perhubungan atau Kemenhub, Bandara IMIP dikelola secara swasta, tetapi beroperasi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, DCPU Kemenhub. Nama bandara ini adalah Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP dengan kode ICAO, WAMP, dan IATA MWS. Kelas bandara dikategorikan sebagai non-kelas dengan status operasi khusus dan penggunaan domestik. Bandara IMIP memiliki landasan pacu atau runway sepanjang 1.890 meter dengan lebar 30 meter menggunakan konstruksi aspal hot mix. Jenis pesawat yang bisa dioperasikan adalah jenis Embraer ERJ 145IR dengan kapasitas hingga 50 penumpang. Airbus A320 juga tercatat sebagai pesawat yang beroperasi di bandara ini. Airbus A320 adalah jenis pesawat dengan kapasitas 140 hingga 180 penumpang. Data pada 2024, Bandara IMIP mencatat ada 534 pergerakan pesawat dengan 51.000 lebih penumpang. Dari fakta itu tak terbayang berapa kerugian negara dari keberadaan Bandara IMIP ini. Tidak hanya pergerakan orang asing yang tak terdeteksi jumlahnya, tetapi juga kekayaan alam yang keluar dari wilayah Indonesia tanpa kontrol. Dengan asumsi per tahun ada 51.000 orang masuk melalui bandara ini, maka sejak 2019 diperkirakan sudah lebih dari 350.000 orang yang masuk ke wilayah ini.
Apalagi ketika puncak wabah COVID-19 pada tahun 2019-2021 lalu, ketika semua orang takut keluar rumah, tetapi setiap malam ratusan bahkan ribuan tenaga kerja asing asal Cina masuk lewat Bandara Soekarno-Hatta yang videonya beredar luas di media sosial. Sobat The Press, selain bandara, ternyata PT IMIP juga memiliki pelabuhan yang sangat besar di kawasan itu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengungkapkan dirinya sudah 4 kali berkunjung ke kawasan itu. Di lokasi tersebut juga terdapat pelabuhan bebas yang sangat besar, kata Said Didu di akun X Selasa 25 November 2025. Said Didu menduga kasus ekspor ilegal ore nikel yang diungkap KPK sebesar 5,3 juta ton dengan nilai 14,5 triliun rupiah diduga kuat melalui pelabuhan tersebut. Ekspor tersebut diduga melibatkan pejabat tinggi negara yang sampai saat ini masih ditutupi. Terungkapnya keberadaan bandara IMIP ini telah membentuk isu tentang adanya negara dalam negara di wilayah Morowali. Isu yang mengusik semangat nasionalisme dan menyulut kemarahan banyak pihak karena kedaulatan negara yang telah diacak-acak. Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapapun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati, ujar anggota Komisi 1 DPR oleh Soleh di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Sementara Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo atau GCP H. Kurniawan mempertanyakan keberadaan negara selama ini yang membuat bandara ini sulit diakses. Ini aneh. Negara kemana selama ini? Saya minta diusut siapa yang bermain, jangan tebang pilih, kata Kurniawan di Jakarta Selasa 25 November 2025. Keberadaan negara dalam negara di Morowali ini telah menguak tentang pengelolaan negara yang ugal-ugalan oleh pemerintahan sebelumnya. Sumber alam strategis seperti nikel telah dijadikan bancaan oleh petinggi negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Mereka tak segan untuk mengajak pihak luar untuk mencuri kekayaan di rumah sendiri. Aturan pun ditabrak dan rambu-rambu diabaikan demi untuk mencapai tujuan. Pada bulan Mei 2015, Presiden Jokowi minta saran Menteri SDM Pak Sudirman Said untuk peresmian IMIP. Tapi disarankan untuk tidak melakukan peresmian karena masih belum clean and clear. Tapi Presiden tetap meresmikan tanpa mengajak Menteri SDM, ungkap Said Didu di akun X pribadinya. Said Didu menduga terkuaknya fakta tentang bandara IMIP ini akan menjadi pintu masuk untuk membongkar skandal besar pengelolaan tambang nikel di Morowali. Setelah terbuka bandara ilegal MIP oleh PKH yang dipimpin oleh Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, saya duga keras bahwa ada skandal besar di MIP, kata Said Didu tanpa menyebut skandal yang dimaksudnya. Semoga bermanfaat dan nambah wawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.